Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 81. Waktu berlalu, waktu di menara, 36 juta tahun telah berlalu, Tan Yun memadatkan janin Raja Suci Hongmeng ketiga, dan dipromosikan menjadi Raja Suci kelas 3. Setelah 38 juta tahun lagi, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya, dan nafas Sein King kelas 4 melonjak keluar dari tubuhnya. Betul sekali, Tan Yun melangkah ke Sein King kelas 4 saat ini. Sudah waktunya untuk mengolah tubuh tempur Hongmeng urutan ke-24. Tan Yun menutup matanya dan masuk ke dalam meditasi. Dia datang ke jantung Hongmeng di tengah kolam spiritual, dan berdiri di udara dari kekosongan Hongmeng. Pada suatu pemikiran, aliran cairan surgawi Hongmeng, seperti naga besar, naik ke langit, melaju di sekelilingnya perlahan, cukup mengejutkan. Selama jelajah, helai cairan surgawi Hongmeng menembus ke alis Tan Yun di udara, dan kemudian mengambil keuntungan dari aliran itu untuk melunakkan kulit, daging, dan tulang seluruh tubuh. Tan Yun menghabiskan 9 juta tahun yang sangat lama dalam kesakitan yang melampaui daya tahan manusia, dan akhirnya menyelesaikan penempaan kulit, daging dan darah, dan tulang. Dia memasuki panggung tubuh pertempuran Hongmeng ke-24. Dengan tangan kosong merobek kekuatan besar dari artefak tingkat 8 tingkat rendah. Tubuh tempur Hongmeng. Tubuh Tan Yun, duduk bersila, meroket hingga 6.000 zang, lalu dia perlahan berdiri, mencapai ketinggian 12.000 zang. Armor Dewa Kematian. Dalam pikiran, Tan Yun mengubah satu set baju besi kematian gelap di tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan kekuatannya melonjak sehingga dia bisa merobek artefak tingkat 9 dengan tangan kosong. Armor pertempuran Hongmeng. Tan Yun tersenyum. Tiba-tiba, permukaan tubuhnya yang seperti gunung meledak dengan aura agung. Dalam sekejap, satu set baju besi yang halus dan kosong seperti ini dipadatkan, yaitu, baju besi universal. Dengan kondensasi armor Hongmeng, Tan Yun merasakan kekuatan di tubuhnya, sekali lagi melonjak. Tan Yun hari ini, dengan promosinya ke Sein King kelas 4, dia dapat menghancurkan artefak tingkat rendah tingkat 8 dengan tangan kosong tanpa menggunakan Deat God Armor dan Hongmeng Armor. Jika Deat Armor dipadatkan, artefak tingkat rendah tingkat 9 dapat dihancurkan, dan di bawah premis Deat Armor, Harmony Battle Armor dapat dipadatkan untuk menghancurkan artefak tingkat bawah tingkat 10 dengan tangan kosong. Berdengung. Sementara rambut menari, kesadaran surgawi Tan Yun menyembur keluar dari menara, naik ke langit, 300 juta sen, 600 juta sen. Akhirnya, tinggal di 1030 miliar sen. Anda tahu, kekuatan jiwa Kaisar Suci dari Kaisar Suci kelas 4 dapat mencakup radius 900 juta sen, Kaisar Suci kelas 5 mencakup radius 1 miliar sen. Itu berarti Tan Yun dari Raja Suci kelas 4, kekuatan jiwa Raja Suci Hongmeng sedikit lebih kuat dari Raja Suci kelas 5. Tan Yun tersenyum puas, menarik kesadarannya, dan tersenyum dengan percaya diri. Sekarang aku melompat untuk menantang kekuatanku, itu cukup untuk membunuh Kaisar Suci kelas 5 dengan mudah. Jika aku bisa melakukan segala yang mungkin untuk membunuh Kaisar Suci kelas 7, bahkan menghadapi Kaisar Suci kelas 8, akan ada pertempuran. Tidak akan lama sebelum aku akan menjadi orang pertama di bawah Raja Dewa. Segera, Tan Yun mengangkat baju besi kematian, dan baju besi Hongmeng tiba-tiba menyusut dan kembali ke ketinggian normalnya. Tan Yun tidak langsung berlatih, tetapi mengeluarkan 10.000 jalan kembali ke Zongjue dari cincin ilahi. Taktik ini dibuat oleh Ling Xia. Saya ingin melihat seberapa kuat itu. Tan Yun mencibir, melepaskan pengetahuan spiritualnya ke dalam batu giok, dan mulai mengamati. Wandao Gui Zongjue terdiri dari 3 bagian, Wandao Jian Zongjue, Wandao Sword Jue dan Wandao Spear Jue. 3 taktik ilahi merupakan taktik Wandao Guizong. Tan Yun tidak mengetahuinya. Dia terkejut ketika melihatnya. Dengan pencapaiannya, dia secara alami dapat melihat bahwa seni rahasia mengembalikan 10.000 jalan ke Zong memang luas dan mendalam. Dia harus mengakui bahwa pemahaman Ling Xia Tianzun memang sangat tinggi. Wandao Guizong Jue memang merupakan metode latihan yang ampuh, yang sedikit kalah dengan metode latihan yang ia ambil. Tidak apa-apa, aku berlatih. Tan Yun berkata pada dirinya sendiri, dengan cara ini, saya dapat memiliki kekuatan untuk menyaingi Kaisar Suci kelas 7 tanpa menggunakan seni pedang Excalibur Hongmeng atau Excalibur Hongmeng Tu. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun mulai memahami taktik untuk mengembalikan 10.000 jalan ke Zong.
Dalam waktu 3 hari dari waktu menara, Tan Yun mampu menembus. Kemudian, dalam waktu singkat 1 tahun di menara, dia mengolah 10.000 Dao Gui Zongjue seperti api. Ketika Tan Yun hendak melanjutkan kultivasinya dan berusaha untuk menjadi orang pertama di bawah Raja Dewa sesegera mungkin, tiba-tiba, sebuah suara cemas datang dari luar menara dewa. Jing Yun, apakah kamu di sana? Saya memiliki masalah yang mendesak untuk menemukanmu. Hah? Tan Yun mengerutkan kening dan menghilang dari udara. Saat berikutnya dia muncul di halaman Jingfu, tetapi dia melihat seorang pria muda berdiri di depannya dengan wajah biru. Pemuda Tan Yun mengenal kakak tertua Bai Su, Bai Ri. Bai Ri dan Bai Su adalah putra dari Jenderal Bai Feng yang agung. Kedua bersaudara itu dulunya bermusuhan, tetapi sekarang mereka telah berdamai. Dalam hati Tan Yun, dia selalu memperlakukan Bai Su sebagai saudaranya. Bori, ada apa? Wajahmu jelek sekali. Tan Yun mengerutkan kening. Bai Ri berkata dengan marah, Jing Yun, tidakkah kamu membutuhkan waktu, besi meteorit dan pasir hisap emas luar angkasa, dua bahan pemurnian. 3 bulan lalu, pasukan keluarga Bo kami menemukan sumber mineral besi meteorit waktu di ngarai barat kota tentara Qingtian. Jadi, ayah saya membawa saya, saudara laki-laki kedua saya, dan 100.000 tentara keluarga Bai ke saya. Tanpa diduga, itu ditemukan oleh bawahan Raja Dewa Titan. Mereka mengandalkan banyak orang untuk melawan pasukan keluarga Boku. Meskipun ayahku adalah Kaisar Suci kelas 9, dia bukan lawan dari bawahan Raja Titan yang disebut Silong Win. Sekarang ayahku, saudara laki-laki kedua, dan 100.000 tentara keluarga Bai terperangkap di ngarai. Dan besi meteorit waktu yang ditambang oleh pasukan keluarga Bo kita dengan susah payah juga dirampok oleh mereka. Untungnya, saya tidak berada di ngarai pada saat itu, jadi saya tidak ditemukan oleh mereka. Saya baru saja menemukan kakek saya. Orang tua kakek keluar. Tentara keluarga Bo kami memiliki peraturan militer. Tidak ada perintah dari kakek saya. Tidak peduli apa yang terjadi, dewa dan raja besar lainnya, wakil komandan dan panglima tertinggi kerajaan tidak diizinkan meninggalkan kota tentara Langit Agung, dan harus memastikan keamanan kota tentara Langit Agung dan mencegah iblis surgawi ekstrateritorial menyerang. Petik 2. Saya pergi mencari beberapa paman saya, tetapi mereka semua bertindak seperti gunung dan tidak menyelamatkan orang. Rumput. Tan Yun sangat marah. Di dalam hatinya, Bai Su adalah kakak laki-lakinya. Dewa Agung Bai Feng memperlakukannya seolah-olah dia miliknya sendiri, dan mereka serta 100.000 tentara di bawah Dewa Agung Bai Feng berada dalam situasi berbahaya karena mereka membantu mereka menemukan bahan untuk pemurnian. Aku harus menyelamatkan diriku sendiri. Jing Yun, kakekku belum kembali, apa yang harus kita lakukan sekarang? Air mata cemas Bai Ri bergulir di matanya. Jangan panik, aku akan membawamu untuk menyelamatkan orang. Tan Yun bertanya, ada berapa orang di pihak lain? Berapa banyak orang bijak agung di negara bagian Kaisar Suci? Mereka memiliki 300.000 tentara dewa. Bai Ri berkata dengan ekspresi panik, ada 3 dewa besar, untuk wilayah apa, aku tidak tahu. Oke, aku mengerti, aku akan membunuh mereka. Niat membunuh Tan Yun merajalela. Jing Yun, apa yang terjadi? Pada saat ini, Shen Subing, yang sudah menjadi Sein King kelas 8, melangkah keluar dari menara. Tan Yun segera memberitahu Shen Subing tentang hal ini. Aku akan pergi bersamamu. Mata indah Shen Subing menunjukkan sikap dingin. Tidak, kamu bisa tinggal dan mundur dengan tenang. Tan Yun berkata, kamu hanya perlu Zisan untuk menemaniku. Jangan khawatir, jika Zisan bekerja sama denganku, bahkan Raja Dewa kelas 4 akan mati. Pada saat ini, Tan Yun jelas bahwa sekarang Zishan telah memasuki binatang suci Kaisar kelas 4, dia dapat memenjarakan kekuatan suci kelas 4, dan dengan tubuh fisiknya, dia pasti dapat menghancurkan Raja Dewa kelas 4. Oke, hati-hati, kalau begitu aku akan mundur. Shen Subing berkata, membantu Tan Yun merapikan jubahnya dengan lembut dan baik. Iya, Tan Yun tersenyum meyakinkan pada Shen Subing, lalu wajahnya berubah, Zisan, ayo pergi. Itu tuannya. Dengan suara yang menyenangkan, Zisan dengan rok ungu melangkah keluar dari menara Lingqiao. Tan Yun mengorbankan dirinya untuk Shenzhou yang luar biasa, membawa Bai Ri dan Zisan, melayang ke udara, dan segera terbang keluar dari alam dewa elit, dan kemudian terbang keluar dari kota tentara Qingtian. Pertempuran berubah menjadi bintang, 10 hari kemudian.
Di pegunungan yang jauh dan tandus di sebelah barat kota tentara Qingtian, ada ngarai yang sangat besar. Di tengah ngarai, di tanah tandus, Dewa Agung Bo Feng yang terluka parah akan diikat dan digantung di pohon. Di tanah di sekitarnya, 97.000 pasukan keluarga Bo semuanya diikat di tanah. Di hutan kecil tidak jauh, ada 3.000 mayat tentara keluarga Bo. Mayat-mayat ini semuanya telah dipotong dengan tangan mereka, dan kematian mereka tragis. Tidak jauh di belakang Dewa Agung Bai Feng, puluhan ribu raksasa Titan dengan ketinggian 100 meter membuka gunung dan menambang besi meteorit waktu. 290.000 raksasa Titan yang tersisa mengepung lebih dari 97.000 resimen keluarga Bo, dan air di dalam kandang tidak dapat ditembus. Pada saat ini, di tanah di bawah Dewa Agung Bai Feng, 3 Titan besar, yang tingginya ribuan kaki, memandang Bai Feng dengan mencibir. Salah satu dewa besar adalah Kaisar Suci kelas 9, yang bernama Xiar Longfeng. Kaisar Suci kelas 6 lainnya, bernama Sil Longcheng, adalah saudara kedua dari Sil Longfeng. Yang terakhir adalah Kaisar Suci kelas 5, bernama Tasi Caesar. Bah, Sil Longfeng meludah, Bo Feng, kali ini tambang besi meteorit, sejak 3 tahun lalu, Raja Titan kita mengirim seseorang untuk menambang. Baru kemudian ditunda karena hal lain. Lagi pula, tambang ini milik Raja Titan kami. Saya melihat Anda bersalah atas ambisi, berani menambang. Berikan pada jenderal hebat ini, pukul dengan keras. Mengikuti kata-kata Sir Longfeng, di belakangnya ada seorang prajurit raksasa setinggi ratusan kaki, memegang cambuk besar, menarik ke arah Bai Feng yang agung, menariknya pergi. Dewa besar Bai Feng mematahkan kulit dan dagingnya. Kamu bajingan, jangan pukul ayahku. Bai Su, yang diikat ke tanah, meraung dengan mata pecah-pecah. Bajingan kecil, kamu berani memarahi jenderal hebat ini. Aku pikir kamu tidak sabar untuk hidup. Sil Longfeng menatap Bai Su dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku menabrakmu. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat kakinya yang besar dan hendak melangkah menuju Bai Su. Tidak, jangan sakiti anakku. Dewa Agung Bai Feng meneteskan air mata cemas, jika Anda memiliki keterampilan apapun, tolong datanglah kepada saya, jangan pindahkan anak saya. Ketika Sil Longfeng menutup telinga, dan masih ingin menginjak Bai Su, tiba-tiba, raungan berisi kemarahan tak berujung, mengguncang langit, berani. Kamu berani memindahkannya, aku ingin kamu mati. Mendengar ini, Sil Longfeng mengerutkan kening, kaki kanannya melayang di atas Bai Su, dia melihat ke atas, tetapi dia melihat seorang pemuda tampan berjubah putih, mengendarai Senzu dengan Bairi dengan cepat. Pemuda berjubah putih secara alami adalah Tan Yun. Adapun Zishan saat ini, dia telah memasuki menara Lingqiao di telinga Tan Yun. Pada saat ini, Bai Su, yang terikat, sangat bersemangat sehingga dia berteriak, kakak Jingxian. Dan 97.000 tentara keluarga Bo yang diikat memandang Tan Yun yang sedang mengemudikan Senzu. Kepanikan di wajah mereka digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan, berteriak. Saudara-saudara hebat, Jing Yun yang ada di sini. Iya, Jing Yun datang untuk menyelamatkan kita. Petik 2 petik 2. Ketika semua orang bersemangat, Tan Yun sudah mengendalikan Senzu, tergantung di belakang para Titan dan tentara dewa yang mengelilingi tentara keluarga Bai. Mata Tan Yun tegas, ekspresinya serius, dan dia berkata dengan keras, saudara-saudari dari pasukan keluarga Bai, aku di sini, Jing Yun. Jangan panik, hari ini aku, Jing Yun, akan mengantarmu pulang. Banyak orang menangis setelah mendengar 5 kata, bawa pulang. Tan Yun menyingkirkan Senzu, melangkah ke udara, melihat para Titan dan tentara dewa yang berdiri di depannya, dan mengucapkan setiap kata, pergi. Melihat Tan Yun, yang marah dan bergegas ke mahkota, semua Titan dan prajurit tidak bisa menahan diri untuk menjauh, tidak ada yang berani menghentikannya. Karena mereka tahu bahwa Tan Yun sekarang adalah murid langsung dari Lingxia Tianzun. Mereka tahu bahwa 3 dewa besar Sil Longfeng, Sil Longcheng, dan Tasi Caesar secara alami akan tahu. Melihat Tan Yun datang dari udara, ketiga dewa besar itu mengepalkan tangan mereka dan berkata, saya telah melihat Tuan Jing. Tan Yun tampak muram, aku akan membersihkanmu nanti. Setelah itu, sosok Tan Yun melintas, dan dia muncul di depan Jenderal Dewa Besar Bo Feng yang terluka parah. Paman, saya telah menyebabkan Anda menderita, jangan khawatir, keponakan saya pasti akan memberikannya kepada Anda ketika dia datang, dan saya akan memintanya untuk itu, keadilan.
Dengan mengatakan itu, Tan Yun ingin melepaskan tali yang mengikat Jenderal Dewa Besar Bo Feng, tetapi dipotong oleh Silron Win, nadanya agak kuat. Tuan Jing, tolong berhenti, Tuhan-Tuhan kita memiliki perintah, tidak ada yang bisa menambang di sini tanpa izin. Waktu tambang besi meteorit. Siapapun yang berani menambang bisa membunuh dulu dan bermain nanti. Adapun Jenderal Besar Bai Feng yang bisa hidup sampai hari ini, itu juga kebaikan Jenderal Besar ini. Mendengar ini, Tan Yun menjadi lebih marah, dan tiba-tiba menoleh, menatap Sir Long Feng, bunuh dulu dan mainkan nanti. Aku akan pergi ke ibumu. Setelah Tan Yun memarahi, ketika dia menyentuh tali dengan tangannya dan hendak melepaskannya, suara Si Long Feng tiba-tiba tenggelam. Tuan Jing, Anda adalah murid Lord Tianzun, dan Anda tidak berhak menanyakan tentang kontradiksi antara Titan kita, raksasa dan tentara keluarga Bai. Tolong juga hargai dirimu sendiri. Mendengar ini, Tan Yun menutup telinga, melepaskan talinya, dan terbang ke tanah sambil memegang Dewa Agung Bai Feng. Yuner, kamu harus berhati-hati. Sementara Dewa Agung Bai Feng tampak khawatir, dia perlahan menoleh dan melihat ke arah hutan. Suaranya yang lemah menunjukkan kebencian yang mengerikan. Yuner, yang harus kamu lakukan untuk orang mati San Qianbai tentara keluarga telah membalas dendam. Mereka hanya menambang, tangan mereka dipotong secara brutal oleh para Titan, dan kemudian mereka dibacok sampai mati. Mendengar ini, Tan Yun terkejut. Ketika dia melihat ke belakang dan melihat mayat 3.000 tentara keluarga Bai yang kehilangan tangan dan meninggal secara tragis di hutan, dia merasa kepalanya pusing. Amarah. Kemarahan tak terkendali, Tan Yun pecah. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan mencicit, ekspresinya suram dan mengerikan, dia melangkah ke tepi hutan selangkah demi selangkah, gemetar karena marah, dan membungkuk dalam-dalam ke arah 3.000 mayat. Jika bukan karena saya membutuhkan bahan pemurnian, Anda tidak akan datang ke tambang dan Anda tidak akan terbunuh. Jangan khawatir, aku di sini untuk bersumpah, kata Tan Yun dengan suara keras. Aku ingin 300.000 Titan ini dikuburkan untukmu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Dewa Besar Bo Feng menunggu 97.000 tentara keluarga Bo tercengang. Di sisi lain, Sil Long Feng, Sil Long Cheng, dan Tasi Caesar semuanya mencibir. Siar Long Feng berbicara kepada mereka berdua, Jing Yun membunuh putra Raja Dewa kita pada upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin. Jika Jing Yun tidak melakukan apa-apa hari ini, kita tidak akan bertindak gegabah. Jika dia berani benar membunuh prajurit Dewa Titan kita, bahkan jika kita mati, kita harus membunuhnya untuk melampiaskan kemarahan kita pada Dewa Raja. Si Long Cheng berkata, oke, dengarkan kamu, selama kamu bisa membunuh Jing Yun, bahkan jika kamu dieksekusi oleh Lord Tianzun, apa ketakutannya? Tasi Caesar berkata dalam transmisi suara, oke, itu dia. Ketika mereka bertiga berbicara, Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang, menatap mereka bertiga, suaranya rendah, siapa yang memerintahkan mereka untuk dibunuh? Tasi Caesar, Kaisar Suci kelas 5, tiba-tiba mengguncang ribuan kakinya. Dia menatap Tan Yun dengan merendahkan, dan berkata dengan bangga, Jenderal yang hebat ini, ada apa? Oke, sangat bagus. Tan Yun tertawa terbahak-bahak, dan meraung, kemari. Jing Yun, kamu sangat kasar. Tasi Kaisar dengan tegas berkata, demi Anda menjadi murid langsung Guru Tianzun, Dewa Agung ini akan menahan Anda lagi dan lagi, Anda tidak tahu bagaimana memuji. Oke, Tan Yun menyeringai dan berkata, aku mengesampingkan pemuridan pribadi Tianzun hari ini, dan akan membunuhmu sebagai tentara keluarga Bai. Wow, Tan Yun berhenti berbicara omong kosong, dan menggunakan langkah luar biasa, begitu cepat sehingga Saksi Caesar melihat kilatan bayangan putih di depannya, dan Tan Yun menghilang dari pandangannya. Saat berikutnya, Tan Yun, mengenakan jubah putih, tiba-tiba muncul di atas bahu kanan Saksi Caesar dan menginjak kaki kanannya dengan keras. Ah, lengan jenderal besar. Retakan. Di mata semua orang yang terkejut, Tasi Caesar, yang dikenal karena ketangguhan fisiknya, mengeluarkan tangisan ratapan, dan tulang bahu kanan yang besar pecah berkeping-keping di bawah kaki Tan Yun dalam percikan darah. Darah menodai kekosongan, lengan kanan besar terbang menjauh dari tubuh, dan ketika jatuh ke tanah, Tan Yun berubah menjadi sinar cahaya putih, berputar-putar di leher Saksi Caesar dengan kecepatan yang sangat cepat, dan muncul di sebelah kiri Saksi Caesar, bahu. Kamu memerintahkan, potong dulu tangan 3.000 tentara keluarga Baiku, lalu Lao Su pertama-tama tinggalkan tanganmu. Wajah Tan Yun buas seperti hantu,
dan kaki kanannya menginjak bahu kiri saksi Caesar. Retakan. Tidak. Suara tulang lumpuh dan jeritan Tasi Caesar terdengar hampir bersamaan. Bahu kirinya meledak terbuka, dan kabut darah dipenuhi darah, dan lengan kiri sepanjang 300 kaki terbang menjauh dari tubuh. Tidak cukup membuang tanganmu. Kirim ke Laosi. Ketika ketidakpedulian Tan Yun terdengar, dia menghilang dari sisi saksi Caesar. Detik berikutnya, saksi Caesar meratap, tetapi Tan Yun melintas di depan lututnya, menendang lututnya hingga berkeping-keping. Kaca, kaca. Saat Tasi Caesar jatuh ke tanah, dia berteriak pada Sil Longfeng dan Sil Longcheng, bantu aku. Seruan bantuan Tasi Caesar berakhir dengan tiba-tiba, tetapi tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak, dan kekuatan Raja Petir yang suci melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi baju besi yang menggelegar yang menutupi tubuhnya. Tan Yun telah menggunakan tubuh tempur Hongmeng saat ini, dan alasan dia memadatkan armor guntur adalah untuk mencegah orang melihat bahwa dia menggunakan tubuh tempur Hongmeng. Hampir pada saat yang sama, Death God Armor dan Hongmeng Battle Armor dipadatkan dalam Tan Yun Thunder Armor. Kekuatannya melonjak, dan dia bisa merobek artefak tingkat 10 yang lebih rendah dengan tangan kosong. Tan Yun menginjak wajah Tasi Caesar dengan kaki kanannya, sepasang pupil merah besar memelototi Si Longfeng dan Si Longcheng. Kedua bersaudara itu tercengang saat ini. Mereka tidak menyangka bahwa hanya dalam 3 tarikan napas, Tan Yun, Raja Suci kelas 4, akan dengan mudah melenyapkan Raja Suci kelas 5 Tasi Caesar. Kakak kedua, jika Jing Yun melompat dan menantang langit, dia tidak akan menjadi lawan kita, kita tidak takut. Setelah Sil Longfeng memberikan suara kepada Sil Longcheng, menatap Tan Yun, Jing Yun, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jangan bunuh Jenderal Besar Tasi. Dia adalah satu-satunya putra wakil komandan kota tentara Titan kita. Tan Yun menutup telinga dan menatap kedua bersaudara itu dan berkata, segera, biarkan orang-orangmu melepaskan semua pasukan keluarga Bai. Iya, baiklah, selama kamu tidak membunuhnya, kami akan menjanjikan apapun padamu. Si Longfeng menjawab, menghadap 300.000 tentara Titan, dan memerintahkan, cepat lepaskan. Segera, setelah 97.000 tentara keluarga Bai dibebaskan, Tan Yun berkorban untuk Senzu yang luar biasa hebat, ditangguhkan dalam kehampaan, dan berkata kepada tentara keluarga Bai, semua tentara Bai akan pergi ke Senzu. Segera, semua pasukan keluarga Bai terbang ke Senzu, dan Bai Ri menahan ayahnya, Jenderal Dewa Agung Bai Feng, dan menjarah Senzu. Kakak Jingxian, hati-hati. Bai Su yang terluka naik dari tanah dan buru-buru naik ke Senzu. Tan Yun menghadapi Senzu, seorang raja bijak kelas 9 berkata, kemudikan Senzu dan tunggu saya 10.000 sen. Saya akan berbicara baik dengan mereka. Ini Tuan Muda Jing. Jenderal Dewa mengendalikan Senzu, terbang 10.000 Celcius dan tergantung dalam kehampaan. Semua pasukan keluarga Bai di Senzu melepaskan kesadaran ilahi mereka, menutupi Tan Yun dan 300.000 senjata ilahi Titan, dan ada ekspresi khawatir di mata mereka. Dewa Agung Bai Feng berkata, Yuner, jangan impulsif. Mereka sangat banyak dan kuat. Paman khawatir kamu akan menderita. Tan Yun berkata dengan suara dingin, Paman, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, kamu hanya tinggal di sana dan melihat apakah aku membalas dendam Bo Jiajun yang mati. Tasi Caesar, yang terinjak-injak ketika Tan Yun sedang mentransmisikan, berkata, Jing Yun, kami telah melepaskan pasukan keluarga Bai. Sekarang kamu dapat melepaskan jenderal yang hebat ini, kan? Mimpi. Tan Yun tampak kedinginan, kaki kanannya menginjak kepala Zaksi Caesar dan perlahan mengerahkan tenaga. Tengkorak Zaksi Caesar berderit, 7 lubangnya berdarah, dan jeritan itu membuat kulit kepalanya mati rasa. Jing Yun, kamu tidak bisa membunuhku. Saya satu-satunya putra wakil komandan kota tentara Titan. Saya telah melakukan pertempuran yang tak terhitung jumlahnya untuk melindungi perbatasan alam Dewa Hongmeng. Bahkan jika kamu adalah murid Lord Tianzun, kamu tidak dapat membunuh orang secara acak. Pada saat ini, Si Longfeng berkata dengan cemas, Jing Yun, berhenti. Kamu tidak bisa membunuhnya. Oke, aku akan berhenti. Tan Yun merentangkan tangannya, niat membunuh tergambar di sudut mulutnya, tapi aku tidak bisa berhenti. Pergi ke neraka. Retakan. Tiba-tiba, kepala Zaksi Caesar diinjak oleh Tan Yun, dan darahnya disemprotkan, Zaksi Caesar benar-benar mati. Jing Yun, kamu membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu, aku ingin mengajarimu.
Mulut Silong berkata demikian, tetapi pada kenyataannya, dia berkata kepada Silong Cheng, kakak kedua, ayo pergi bersama, sayap depan dan belakang dengan cepat membunuhnya. Ledakan. Setelah transmisi Silong Feng, tangan kanannya terbalik, dan pedang raksasa keluar dari udara tipis. Kemudian, ukurannya melonjak menjadi 3.000 kaki, dan kekuatan gaib Titan di tubuhnya berguling, memegang pedang ajaib, membawa cahaya pedang 100.000 kaki. Cautan wajah awan itu terpotong. Hampir pada saat yang sama, ukuran tubuh dewasa Silong juga meroket menjadi raksasa 3.000 meter. Di antara mulutnya, tombak ilahi terbang keluar dari mulutnya dan melonjak menjadi raksasa 4.000 meter di tangan kanannya. Dia meraba tombak ajaib, dan kekuatan ilahi Titan di tubuhnya membanjiri seperti air pasang, menelan kehampaan, dan menakuti 300.000 tentara Titan untuk mundur, takut bahwa kekuatan yang tersisa dari jenderal besar akan memengaruhinya. Siar Longcheng memegang tombak ilahi, melayang ke udara, dan muncul di belakang Tan Yun dengan tendangan voli. Dia memegang tombak ilahi dan meledak ke dalam kehampaan, menekan lubang besar di ruang gelap, ujung tombak yang tajam, dan menusuk leher Tan Yun, pergi dengan. Seolah-olah kedua bersaudara itu melakukan gerakan pembunuh yang keji dan keji. Di Senzu 10.000 dewa, Jenderal Dewa Agung Bai Feng, yang mengintip melalui kesadaran ilahinya, menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya dan berteriak dengan suara serak, Yuner, mereka ingin membunuhmu. Yuner, kamu bukan lawan mereka dan lari. Tepat ketika Dewa Agung Bo Feng cemas, suara Tan Yunzi terngiang di benaknya, Paman jangan khawatir, aku membunuh mereka seperti anjing. Mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng akan tercengang. Menurutnya, bahkan jika Tan Yun melompat dan menantang surga dan mampu membunuh Kaisar Suci Tasi Kaiser kelas 5, dia tidak bisa menjadi lawan dari saudara angin naga. Ini benar, tapi kepercayaan Tan Yun datang dari Patriark Roh Jahat Ungu, bantuan Si San. Tepat ketika Dewa Agung Bai Feng bingung, adegan berikutnya melampaui imajinasinya dan mengejutkannya dan semua pasukan keluarga Bai. Sangat terkejut. Di mata semua orang, Tan Yun memberi Si San di menara Lingqiao di telinganya, dan berkata, Si San, lakukan. Bawahan patuh. Ketika Si San menerima perintah itu, dia menggunakan kekuatan magisnya yang memenjarakan. Tiba-tiba, Tan Yun merasa bahwa kekuatan magis di kolam spiritual terpenjara. Pada saat yang sama, Sil Longfeng dan Sil Longcheng yang membunuh Tan Yun menjerit ngeri. Cahaya 100.000 pedang Zhang yang dia lepaskan menghilang. Ah! Apa yang terjadi? Kekuatan supernatural Titan dari jenderal besar ini bagaimana saya bisa dipenjara? Tiba-tiba, dalam kehampaan, dia tidak bisa terbang di udara, jadi dia harus memegang pedang besar, menukik ke bawah, dan menabrak Tan Yun. Ah! Kakak tertuaku, kolam spiritualku juga terpenjara. Silong berteriak sebagai monster, memegang tombak ajaib, dan menusuk Tan Yun di belakang lehernya. Berdengung, Tan Yun, yang tingginya ribuan kaki, tiba-tiba bersandar di tengah kehampaan yang bergetar, punggungnya melengkung, kakinya menendang, dan tanah tiba-tiba meledak. Setelah mendapatkan tombak yang menembus bagian belakang leher Si Longcheng, tubuh yang ditembak mundur muncul di bawah lutut Si Longcheng. Pada saat itu, tubuh Tan Yun terbalik di udara, dan kaki kanannya menghantam dada Si Longcheng. Jing Yun, ternyata kekuatan sucimu juga telah dipenjara. Dukun, itu terkurung dengan baik. Anda dan Dewa Agung ini akan bersaing dengan daging. Anda memukul batu dengan kerikil. Dengan rasa dingin di wajahnya, Silong membanting tinju kirinya ke arah kaki kanan yang ditendang oleh Tan Yun. Raksasa Titan dilahirkan dengan kekuatan gaib, tulang mereka sangat keras, dan Silong menjadi sombong. Satu pukulan bisa menghancurkan kaki kanan Tan Yun. Menurutnya, sekuat apapun tubuh Tan Yun, dia tidak sebaik dirinya. Namun, dia salah perhitungan. Ledakan. Kaca. Saat kepalan tangan dan kaki bertemu, retakan tulang pertama terdengar, kepalan tangan kiri Si Longcheng terbuka, dan jari-jarinya yang tersisa terbang secara horizontal. Ketika retakan tulang kedua terdengar, Tan Yun lah yang menendang kepalan tangan kiri Si Longcheng dengan kaki kanannya, dan kemudian menendang beberapa tulang rusuknya. Ah! Kakak, selamatkan aku. Silong berteriak, dan Tan Yun menendangnya ke udara. Kakak kedua, tunggu, kakak tertua akan datang untuk menyelamatkanmu. Silong Feng tampak cemas. Setelah pedang yang awalnya menebas kepala Tan Yun, dia memegang pedang besar dan berlari dari tanah sekuat singa. Tan Yun mengejarnya. Aku tidak bisa menyelamatkanmu,
Pergilah ke neraka. Tan Yun membalik di udara, menginjak tanah, membuka tangannya, dan bergegas menuju Si Longcheng yang terluka. Dalam sekejap mata, Tan Yun menyusul Si Longcheng, sepasang tangan raksasa menggenggam pipi Si Longcheng. Rusak, retakan. Tan Yun tiba-tiba mengerahkan kekuatan dengan kedua tangannya dan mematahkan leher Si Longcheng. Dengan darah mengalir seperti air mancur, Tan Yun menarik kepala Si Longcheng. Berdebar, Silong menjadi mayat tanpa kepala, memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah dalam debu. Kakak kedua, tubuh Siar Longfeng dikejutkan pada ketinggian 5.000 kaki, air mata besar mengalir di mata raksasanya, matanya merah, dan dia meraung dengan suara serak, Jing Yun, aku akan membunuhmu. Jika kamu ingin membunuhku, ayo. Tan Yun menjabat tangannya dengan suara yang dalam, dan kepala Silong di kedua tangannya diperas dengan paksa, dan janinnya dihancurkan sampai mati. Tan Yun tiba-tiba membungkuk, mengambil tombak raksasa yang jatuh ke tanah setelah Selong mati, menendang kakinya, dan memegang tombak raksasa itu ke tenggorokan Si Longfeng saat tanah runtuh. Kapan? Percikan terbang kemana-mana, ketika Si Longfeng memegang pedang ilahi untuk memblokir, ekspresinya terkejut, dan dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi, mengalir dari pedang ke tangan kanannya, dan tiba-tiba, mulut harimau itu meledak dan darah mengalir. Si Longfeng mundur 3 langkah sebelum dia berdiri dengan goyah, dan berkata pada dirinya sendiri, anak ini tidak tahu teknik pemurnian seperti apa yang telah dia praktikkan. Kekuatan tubuh fisiknya berada di luar imajinasi. Ketika aku tidak bisa menggunakan kekuatan suciku, aku tidak bisa bertarung dengannya, kalau tidak aku pasti akan mati. Menghitung waktu, wakil komandan harus ada di sini. Setelah wakil komandan datang, dia menemukan bahwa Jing Yun telah membunuh putra satu-satunya Tasi Kaiser. Wakil komandan pasti tidak akan membiarkannya. Setelah mengambil keputusan, Si Longfeng memegang Excalibur, dan hendak melarikan diri setelah berbalik. Zisan, seberapa luas kekuatan magis penjaramu? Ketika Tan Yun bertanya, memegang tombak raksasa. Dia mengejar Siar Longfeng. Tuan, dalam keadaan normal, kekuatan gaib saya yang memenjarakan dapat mencakup radius 10.000 kaki, dan dengan seluruh kekuatan saya, itu dapat mencapai radius 30.000 kaki. Mendengar ini, Tan Yun berkata, "Yah, kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk menutupi 30.000 kaki. Setelah aku membunuh binatang ini, aku akan membunuh Tuan yang baik." Zisan di menara Lingqiao di telinga Tan Yun berkata melalui transmisi suara, apakah tuannya benar-benar ingin 300.000 raksasa Titan mengubur 3.000 tentara keluarga Bai yang mati? Betul sekali. Tan Yun mentransmisikan suara, dengan pasti, alasan mengapa saya membunuh mereka, ada alasan lain, bukan hanya untuk membalas 3.000 tentara keluarga Bai. Di masa lalu, Raja Dewa Titan tidak hanya mengkhianatiku, tetapi seluruh ras raksasa Titan bergabung dengan musuh alam dewa asal dan alam dewa kekacauan untuk mencekik mantan bawahanku. Aku akan menghancurkan 300.000 Titan ini hari ini, dan aku akan menghancurkan para Titan di masa depan. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, dia sudah menyusul Sir Longfeng dengan tombak raksasa di tangannya, dan berkata dengan tegas, jika Anda memiliki kekuatan gaib, Lao Su tentu saja bukan lawan Anda. Untuk saat ini, Lao Su membunuh kamu suka anjing. Berdengung. Dalam getaran kekosongan, Tan Yun mencondongkan tubuh ke depan, jari-jari kakinya terbanting ke tanah, tangan kanannya mencengkeram tombak raksasa, dan tubuhnya stabil di belakang leher angin Silron setinggi 5.000 meter. Kecepatannya sangat cepat sehingga Si Longfeng ketakutan dan tiba-tiba menoleh. Meskipun dia menghindari nasib tertusuk lehernya, ujung tombaknya yang tajam menusuk leher Si Longfeng dengan semburan darah, satuan. Ah! Si Longfeng meraung, tiba-tiba melihat ke belakang, mengangkat pedang ilahi, memotong kekosongan, dan menebas alis Tan Yun. Saat Tan Yun menghindar dengan tergesa-gesa, ujung pedangnya terhunus dari dadanya, memotong noda darah yang dangkal. Wow, bawa aku pergi. Tan Yun tiba-tiba berbalik ke samping, mengambil tombak raksasa sebagai tongkat, dan menarik kaki kanannya ke arah Siar Longfeng. Tidak, retakan. Darah menyembur, disertai dengan suara retakan tulang yang jelas, dan tulang kaki kanan Silron Freyak pecah, berdarah menusuk kulit. Si Longfeng mengandalkan kaki kirinya dan ingin melarikan diri. Tan Yun tiba-tiba melemparkan tombak ilahi dengan tangan kanannya. Dengan semburan darah, dia menusuk punggung Silron Feng dan menusuknya dari dadanya, dan menghancurkan Silron Feng. Letakkan di tanah. Wow, Tan Yun melompat dan muncul di atas Silong Win,
kakinya menghentak keras ke arah punggungnya. Jing Yun mengampuni hidupku. Retakan. Permohonan Sil Longfeng untuk belas kasihan berhenti tiba-tiba, dan tulang punggungnya dipotong oleh Tan Yun. Dia berbaring di tanah dan menyemprotkan darah, tidak bisa mengeluarkan suara apapun kecuali erangan. Dia lemas ke tanah, darah mengalir keluar dari mulutnya, tubuhnya berkedut hebat. Mati. Tan Yun membungkuk dan mengambil tombak raksasa, menusuk tengkorak Si Longfeng dengan aliran darah merah. Pada titik ini di kota tentara Titan, ketiga dewa besar akan terbunuh. Pada saat ini, pemandangan yang sulit dilihat orang dengan mata telanjang sebenarnya telah terjadi, tetapi lihat, di dalam mayat Si Longcheng, Si Longwin, dan Tasi Kaiser, setelah jejak kekuatan roh halus terbang keluar, itu menembus tubuh Tan Yun, alis. Segera setelah itu, di dalam mayat tiga dewa besar Si Longwin, untaian esensi dan darah terbang ke udara seperti mimpi, dan mengalir ke alis Tan Yun. Ketika kekuatan jiwa dan darah menembus ke tengah alis Tan Yun, mereka langsung menuju ke kolam spiritual dan ditelan oleh hati Hongmeng. Kekuatan jiwa dan esensi dan darah memasuki jantung Hongmeng, muncul di kekosongan Hongmeng, dan perlahan-lahan terbang ke istana besar di samping rumah Tan Benua Hongmeng. Pada saat ini, pola formasi kelahiran kembali jiwa pengorbanan darah di permukaan istana raksasa perlahan-lahan melaju di dinding istana seolah-olah hidup. Kekuatan menelan yang memancar dari daya jelajah, kekuatan jiwa, esensi dan darah tersedot ke dalam istana, dan alis Yu Yan di sofa dengan cepat menghilang. Pada saat yang sama, di luar, 300.000 raksasa Titan memandang Tan Yun, yang setinggi 1.000 kaki, dan sepasang murid raksasanya menunjukkan ketakutan dan kemarahan. Mereka tidak menyangka Tan Yun begitu kuat sehingga dia akan membunuh 3 jenderal hebat dalam waktu singkat. Dan di langit 10.000 sen, para jenderal besar Bai Feng, Bai Su, dan Bai Ri, dan 97.000 pasukan keluarga Bai di Shenzhou benar-benar terpana. Mereka memandang Tan Yun, kecuali tatapan kagum, sisanya adalah pemujaan. Melarikan diri. Ayo lari, melarikan diri kembali ke kota tentara Titan. Bunuh Jing Yun dengan polos, dan beritahu kami Tuan Dewa Raja. Melarikan diri. Petik 2. 300.000 raksasa Titan, berteriak ngeri, melompat ke udara dan melarikan diri dari ngarai. Semua orang mendengarkan perintah, hentikan mereka dengan cara apapun. Di Shenzhou, Dewa Agung Bai Feng yang terluka parah menjatuhkan perintah, dan suara Tan Yun terdengar. Paman, kamu tidak bisa melakukannya. Lagi pula, saya adalah murid Guru Tianzun. Saya punya banyak alasan untuk membunuh mereka. Saya bisa menjelaskannya kepada guru. Jika Anda mengambil tindakan, itu adalah perang saudara. Semua pasukan keluarga Bo bersiaga, tidak ada yang bisa melakukannya. Setelah mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng segera setuju dan membiarkan pasukan keluarga Bai berdiri. Membunuh. Tan Yun memegang tombak raksasa, meraung, dan bergegas dari tanah. Ketika dia muncul di bawah raksasa Titan, ribuan prajurit Titan di atas kepalanya dalam kekosongan 30.000 meter persegi sangat ketakutan. Suara, apa yang terjadi? Kekuatan suciku terpenjara dan aku tidak bisa terbang. Aku juga, apa yang harus dilakukan? Petik 2. Petik 2. Ada 6.000 tentara Titan penuh, berteriak dari kehampaan dan jatuh ke arah Tan Yun di bawah. Ledakan. Tan Yun menendang kakinya di tanah dan naik ke langit, menari tombak raksasa di tangannya dengan kecepatan ekstrim, dan bayangan tombak besar langsung menelan ratusan ribu tentara Titan. Bum bum bum. Dalam suara keras yang tumpul dan terburu-buru, setiap bayangan tombak Tan Yun meledakkan seorang prajurit Titan, dan untuk sementara waktu, darah berserakan di seluruh langit, dan mayat berdarah berserakan di kehampaan dalam badai berdarah. Hanya dalam 3 napas, total 6.000 tentara Titan dihancurkan sampai mati. Pengorbanan darah mengandung formasi kelahiran kembali untuk saya telan. Begitu Tan Yun berpikir, jantung Hongmeng di antara alisnya, pola formasi di istana raksasa di benua Hongmeng tiba-tiba menjadi kesal, melaju sangat cepat, dan kekuatan menelannya melonjak. Segera, setelah kematian 6.000 tentara Titan, jejak sisa-sisa jiwa yang tidak terdeteksi, dan untaian esensi dan darah, berkumpul seperti sungai berdarah, mengalir ke alis Tan Yun. Melihat pemandangan ini, para prajurit keluarga Bai di Shenzhou 10.000 sen di luar merasa sedikit menyeramkan. Pada saat ini, Tan Yun berlari di ngarai lagi. Ketika dia muncul di bawah prajurit Titan yang melarikan diri dalam kehampaan, prajurit Titan yang terkenal meraung ngeri dan jatuh. Boom!
Boom! Memegang tombak raksasa, Tan Yun melakukan pembantaian tanpa ampun terhadap para prajurit Titan yang jatuh. Ini adalah pembantaian sepihak, tidak peduli apakah itu Dewa Jenderal Raksasa Titan, atau Jenderal dari Alam Suci Agung. Atau Alam Raja Suci, mereka tidak dapat menahan pukulan Tan Yun. Wow, buk buk buk. Darah seperti pelangi, menyelimuti ngarai, dan sesosok mayat jatuh ke ngarai seperti meteorit berwarna darah yang tak berujung. Darah mengikis aliran di ngarai, berubah menjadi merah cerah, dan bumi seperti gunung. Dalam waktu kurang dari setengah jam, semua 300.000 Titan terbunuh. Jejak jiwa yang tersisa dan untaian esensi dan darah berkumpul bersama, seperti naga merah yang bergegas ke alis Tan Yun. Berdengung, Tan Yun mengguncang seluruh tubuhnya dan mengibaskan darahnya. Setelah dia membiarkan Zishan melepaskan kekuatan gaibnya, dia melayang ke udara dan terbang keluar dari hutan. Dia melihat 3.000 mayat tentara keluarga Bai di hutan, dan berkata, 100.000 Titan, dikuburkan untukmu, kamu bisa beristirahat dengan tenang. Setelah berbicara, Tan Yun membungkuk dalam-dalam. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng memerintahkan seorang jenderal untuk mengusir Senzu dan membawa pasukan keluarga Bai agar tertinggal di belakang Tan Yun. Yuner, kamu membunuh begitu banyak orang. Jika semuanya menyebar, aku khawatir kamu akan dihukum oleh tuanmu. Dewa Agung Bo Feng berkata dengan cemas, dan kamu membunuh Tasi Kaiser, aku khawatir tentang ayahnya. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Tan Yun berbalik dan menatap Dewa Agung Bo Feng dan berkata, jangan khawatir, Paman, keponakanku tahu bagaimana melakukannya. Segera, Tan Yun memintanya untuk membangun sebuah makam di tempat dan membiarkan 3.000 tentara keluarga Bai memasuki tanah untuk keselamatan. Tak lama kemudian, Tan Yun menemukan tumpukan besi meteorit waktu setinggi ratusan meter di cincin Silongfeng. Selama masa ini, sebagian besar besi meteorit ditambang oleh Dewa Agung Bai Feng, tetapi kemudian dirampok oleh Silongfeng, dan sebagian kecil ditambang setelah tambang Silongfeng Ba. Paman, kamu harus menyembuhkan lukamu dulu, dan serahkan sisanya padaku, kata Tan Yun. Oke, setelah Dewa Agung Bai Feng menjawab, dia mengorbankan waktu dan menara ruang biji sesawi untuk memulihkan luka-lukanya. Tan Yun memandang seorang jenderal magis bernama Tang Ping dan berkata, kamu tinggal, semua pasukan keluarga Bo lainnya dikirim untuk melanjutkan penambangan. Oke, 97.000 tentara keluarga Bo mulai bekerja keras untuk menambang, mencari waktu untuk menemukan besi meteorit. Aku ingin tahu apa yang Tuan Jing harus pesan. Tang Ping berkata dengan hormat. Tan Yun dengan serius berkata, sumber mineral sulit ditemukan, jadi tentu saja tidak akan hilang. Begitu Raja Titan mengetahui bahwa begitu banyak orang telah meninggal di sini, dia pasti tidak akan melepaskannya. Saya khawatir itu akan menyebabkan masalah bagi Raja Bai Cheng. Kamu cepat pergi ke kota Dewa Hongmeng, pergi ke Gunung Mushen di selatan kota Dewa Hongmeng, dan temukan kakak perempuanku, katakan saja, aku butuh bantuannya dalam masalah mendesak. Oke, aku akan mencari Tuanmu Zentiansun. Setelah Tang Ping menjawab, dia mengorbankan Senzu dan mengendarai Senzu menuju ngarai. 6 jam kemudian, setelah Dewa Agung Bai Feng pulih dari cederanya, dia melangkah keluar dari menara dan berdiri bersama Bai Ri, Bai Su, dan Tan Yun. Yuner, dengarkan kata-kata Paman, serahkan sumber daya mineral di sini, Paman khawatir. Tidak menunggu kata-kata Dewa Besar Bo Feng, Tan Yun tersenyum dan berkata, Paman jangan khawatir, saya telah meminta Tang Ping untuk mengundang kakak perempuan saya. Pada saat ini, tiba-tiba, raungan tua keluar dari langit di atas ngarai. Ah! Siapa yang membunuh anak laki-laki wakil panglima? Siapa yang membunuh 300.000 Titan saya? Tan Yun mengerutkan kening dan menatap ke langit, tetapi di hadapannya, dua tetua raksasa Titan setinggi ribuan kaki, mendorong Senzu dengan cepat ke bawah, terbang di belakang Tan Yun. Dewa Agung Bai Feng memandang kedua lelaki tua itu, hatinya tercengang, dan suara itu berkata, Yuner, dua raksasa Titan tua ini, yang di sebelah kiri adalah ayah Tasi Kaiser, Tasi Gulo, wakil komandan kota tentara Titan, sekarang adalah kekuatan Raja Dewa kelas 3. Yang di sebelah kanan bernama Spartaro. Belum lama ini, dia baru saja dipromosikan menjadi Raja Dewa kelas 4 dan ditunjuk oleh Lord Tianzun sebagai salah satu dari 6 komandan kota tentara Titan. Mendengar ini, Tan Yun diam-diam menghela nafas lega, dan berkata, Paman jangan khawatir, selama pihak lain bukan Raja Dewa kelas 5, aku tidak akan takut dengan dukungan Zishan.
Pada saat ini, Zaxi Guluo menatap Jenderal Besar Agung Bofeng dan meraung, "Bocah Bofeng, apakah kamu bajingan membunuh putraku? Apakah tentara keluarga bosialanmu membantai 300.000 orangku?" Dimarahi sebagai bajingan oleh lawan, Bai Feng Great God mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Sebelum dia bisa berbicara, Tan Yun berkata, "Paman, serahkan padaku." Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang, menatap Zaxi Gulo yang besar, dan berkata sambil tersenyum, "Wakil Komandan Zaxi, apakah kamu selalu makan kotoran? Jika kamu mengatakannya, baunya sangat buruk. Mau tuh, kamu berani memarahi Wakil Komandan, kamu mencari kematian." Zaxi Gulo sangat marah, mengangkat kaki kanannya, dan ingin menginjak Tan Yun. "Saudara muda, berhenti." Spartalo di samping buru-buru menarik Tasi Gulo kembali. "Saudaraku, apa yang kamu lakukan padaku?" Zaxi Guluo mengerutkan kening, "Anak ini, hanya Saint King kelas 4 yang berani memarahiku, aku ingin membunuhnya." "Saudara muda, kamu baru saja meninggalkan Bea Cukai, itu normal untuk tidak mengenal Tuan Jing." Spartaro buru-buru berkata, "Orang di depanmu adalah murid pribadi Tuan Tianzun, Tuan Jingyun." Mendengar ini, Zaxi Gulo terkejut, tetapi dia tidak menyangka Jingyun ada di depannya. Ada sedikit pembunuhan di mata Zaxi Gulo, dan transmisi suara berkata, "Saudaraku, Jingyun sialan ini, tetapi membunuh putra satu-satunya tuan kita. Tidak ada tuan di sini hari ini. Mengapa kita tidak bertarung dengan cepat dan membunuh mereka semua? Keduanya bukan orang lain, mereka adalah murid Raja Titan." "Oke, tapi tanyakan dulu dengan jelas, penyebab kematian 300.000 orang kita sebelum kita melakukannya." Spartalo berkata melalui suara. "Iya." Zaxi Guluo mengangguk sedikit. Dia langsung mengabaikan Tan Yun, menatap Tuan Besar Bai Feng dengan mata merah, dan meraung, "Katakan. Bagaimana anakku Tasi Kaiser bisa mati?" Sebelum Dewa Agung Bai Feng berbicara, Tan Yun berkata dengan ringan, "Aku membunuh Tasi Caesar, dan aku juga membunuh 300.000 raksasa Titan." Mendengar ini, murid raksasa Zaxi Guluo memancarkan kilau kanibalistik, matanya berangsur-angsur kemerahan, dan dengan marah tersenyum, "Oke, bagus sekali. Saudaraku, bunuh. Bunuh Jingyun, dan kemudian musnahkan semua pasukan keluarga Bo, menciptakan ilusi bahwa mereka dimusnahkan oleh iblis alien, jadi tidak ada yang tahu bahwa kita membunuhnya." "Oke," Spartaro menjawab. Zaxi Gulo memandang rendah Tan Yun, matanya merah, "Kamu bajingan membunuh anak tuanku selama upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin, dan hari ini dia membunuh anakku. Wakil komandan ini ingin kamu hidup lebih baik daripada mati." Petik 2. Ledakan. Tasi Gulo mengangkat kaki kanannya dan menginjak Tan Yun. "Paman, aku akan berurusan dengan mereka berdua. Cepat pergi dari sini dan biarkan semua tentara keluarga Bo bersembunyi di senjata ajaib ruang dan waktu." Setelah transmisi Tan Yun, Dewa Agung Bai Feng bergegas ke udara dan terbang menuju 97.000 pasukan keluarga Bai yang sedang menambang tambang. Kemana harus melarikan diri? Ketika Spartaro naik ke udara dan hendak mengejar Dewa Agung Jenderal Bai Feng, Tan Yun dengan tegas berkata, "Si San pergi berperang." "Tuan yang baik." Dengan suara yang menyenangkan, napas penjara yang tak terlihat, berpusat pada Tan Yun, langsung menelan kekosongan dalam radius 30.000 kaki. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng baru saja terbang keluar dari daerah yang diselimuti oleh kekuatan magis yang terpenjara. Adapun Spartaro, yang mengejar Dewa Agung Bai Feng, merasa tubuhnya di luar kendali dan jatuh ke dalam kehampaan. "Adik laki-laki tidak baik, ada keanehan, kekuatan ilahi saya di penjara." Spartalo tampak terkejut. Ledakan. Saat bumi pecah, Tasi Gulo, yang juga dipenjara oleh kekuatan suci, menginjak udara, dan Tan Yun dengan cepat mundur ratusan kaki. "Kakak senior, jangan panik." Zaxi Gulo berteriak, "Saya bisa merasakan bahwa tidak ada fluktuasi divine power di tubuh Jingyun, dan dia juga dipenjara. Agaknya dia memiliki senjata ajaib untuk memenjarakan divine power. Bahkan jika kekuatan suci kita dipenjara, dengan daging kerajaan Raja Dewa kita, itu hampir tak terkalahkan di dunia, membunuh Jingyun itu mudah. Selama Jingyun terbunuh, kekuatan suci kita akan pulih secara alami. Pada saat itu, semua pasukan keluarga Bai akan musnah." Memikirkan kematian putranya, Zaxi Gulo melangkah ke arah Tan Yun dengan tubuh 1000 kaki, dan menginjak Tan Yun lagi. Wow, berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Tan Yun dengan cepat mundur,
dan tidak sembarangan melawan dengan kaki kanan yang Zahigulo injak. Dia tahu bahwa ketika raksasa Titan memasuki alam Raja Ilahi, apakah itu kekuatan fisik atau kekuatan, itu adalah 10 kali lebih kuat dari raksasa Titan di alam Raja Suci. Jika Anda tidak menggunakan Harmony Battle Body, Death God Armor, dan Harmony Battle Armor, itu akan lebih beruntung. Tubuh pertempuran Hongmeng, baju besi kematian, baju perang Hongmeng. Kekuatan Raja Guntur diringkas menjadi baju besi. Dengan pikiran Tan Yun, tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 3.000 kaki. Hampir pada saat yang sama, armor Guntur yang dibentuk oleh kekuatan Death God Armor, Great Meng Armor, dan Thunder King muncul di permukaan tubuhnya. Tan Yun Ruo melepaskan tubuh pertempuran Hongmeng secara ekstrim, dan tubuhnya bisa meroket hingga sebesar 12.000 zang, tetapi dia tidak melakukannya, karena setelah ras manusia di alam dewa dipromosikan ke negara Raja Suci, apapun yang terjadi, jenis latihan fisik yang dia latih, tubuhnya tidak bisa lebih dari 3.000 kaki, kecuali mantan Hongmeng Supreme. Jika Anda menjadi 1 atau 2.000 kaki, mudah untuk mengungkapkan identitas Anda. Saat Tan Yun menampilkan tubuh pertempuran Hongmeng, dia memadatkan Death God Armor dan Hongmeng Battle Armor. Tiba-tiba, Tan Yun merasa bahwa setiap sel di tubuhnya mendidih dengan kekuatan ledakan. Nak, tidak peduli teknik pemurnian apa yang kamu latih, kamu akan mati. Tasi Goroang menatap Tan Yun yang tingginya 3.000 meter, meraung, dan ukuran tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga 3.000 meter. Saat Zhaqi-Gulo memasuki alam Raja Ilahi, ukurannya bisa melonjak hingga 10.000 kaki. Alasan mengapa dia memilih 3.000 kaki adalah karena jika dia terlalu tinggi, dia tidak akan bisa menyerang Tan Yun secara fleksibel dengan tangannya. Ledakan, kekosongan runtuh, dan tinju kanan besar Zhaqi-Gulo menghancurkan kekosongan dan meledak ke arah dada Tan Yun. Perang, Tan Yun mengepalkan tangan kanannya dan mencicit, lengan kanannya tiba-tiba terbanting, dan tinju kanannya menghantam tinju kanan Zhaqi-Gulo dengan keras. Bang boom, dua tinju saling memukul, dan sejumlah besar energi meledak, menyebabkan retakan seperti jaring laba-laba muncul di kehampaan puluhan ribu meter. Sangat kuat, hati Tan Yun terkejut, dan dia terpental mundur beberapa langkah. Kulit kepalan tangan kanannya yang besar terkoyak, darah berdeguk dan menetes, dan darah itu terlihat samar-samar, memperlihatkan bagian palankes. Di ujung lain, Zhaqi-Gulo bahkan lebih terkejut. Tinju kanannya tiba-tiba menjadi merah dan bengkak, mulut harimau pecah dan darah mengalir seperti tembakan, dan tubuhnya tergelincir ribuan kaki sebelum dia berdiri kokoh. Dia berpikir bahwa jika dia meninjunya, Tan Yun akan kehilangan lengan kanannya jika dia mati. Namun, dia tidak menyangka bahwa tubuh Tan Yun bisa bersaing dengan kekuatannya sendiri. Jing Yun, tidak peduli teknik pemurnian apa yang kamu latih, kamu akan mati. Zhaqi-Gulo meraung dan melemparkan tinjunya ke arah Tan Yun lagi. Kecepatannya bahkan sedikit lebih baik. Hampir pada saat yang sama, sosok Spartalo melintas, dan dia menghantam punggung Tan Yun dengan pukulan, sangat cepat, 1 poin lebih cepat dari Tan Yun. Rumput, kedua orang ini memiliki kemampuan untuk melompat. Tan Yun merasa sedih. Dia yakin bahwa jika keduanya tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, kecepatan gerakan yang dibawa oleh kekuatan daging pasti tidak akan secepat dirinya. Tuan, biarkan aku membantumu. Pada saat ini, kecemasan Zisan terdengar di benak Tan Yun. Meskipun tubuh fisikmu kuat, wilayahmu terlalu rendah dibandingkan dengan mereka. Kamu tidak dapat menahan kekuatan mereka. Kamu akan mengambil tindakan ketika aku dan mereka berdua terluka. Ketika Tan Yun mentransmisikan suara, dia tidak bisa bersembunyi dari depan dan belakang keduanya. Mengaum, Tan Yun mengeluarkan suara seperti binatang buas, menutup mata terhadap tinju kanan yang meledak dari punggungnya, dan buru-buru berkata melalui suara itu, Zisan akan segera melepaskan kekuatan magis penjara, aku ingin memukul Zhaqi-Gulo secara mengejutkan. Tuan yang baik, ketika Zisan sedang mentransmisikan, kekuatan suci Tan Yun meledak, armor Dewa Abadi. Tiba-tiba, armor Dewa Abadi terkondensasi di permukaan tubuh Tan Yun, dan tinju kanannya tiba-tiba menghantam tinju kanan Zhaqi-Gulo. Zhaqi-Gulo tidak mengharapkannya sama sekali. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan sucinya akan pulih setelah dia meninjunya. Pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk menutup tinjunya atau menyuntikkan kekuatan suci ke tangan kanannya. Tinju Tan Yun mengenai tangan kanannya. Ledakan, retakan. Dalam suara keras, retakan tulang yang jelas terdengar,
tinju kanan Zaxi Gulo berubah menjadi awan darah dan pecah berkeping-keping, dan 5 jari besar terbang menjauh dari telapak tangan. Ah, tangan wakil komandan, kamu benar-benar jahat, Jing Yun. Zaxi Guluo memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya diledakkan ke tanah. Berdengung. Di tengah getaran, cincin para dewa di tangan Tan Yun menyala, dan saat pedang surgawi tertinggi atribut kuno muncul dari udara tipis dari tangan kanannya, Tan Yun merasakan kekuatan ilahi Titan yang agung meledak dari kanan, tinju Spartaro di belakangnya kembalilah. Setelah dipukul, Tan Yun tahu bahwa dengan kekuatan Divine King Realm kelas 4 Spartaro, meskipun dia memiliki perlindungan dari Divine Armor abadi, dia akan diguncang sampai mati dengan pukulan. Zisan, cepat nyalakan sihir penjara. Tan Yun berteriak serak, saat tinju kanan Spartalo mengenai punggung Tan Yun, dia merasakan sihir di tubuhnya menghilang lagi. Ledakan. Dengan suara keras, Spartalo memukul punggung Tan Yun dengan pukulan, dan Tan Yun merasakan kekuatan yang agung, bergegas ke armor Dewa Abadi dan memukul punggungnya. Engah. Punggung Tan Yun dalam baju besi ilahi abadi meledak menjadi daging dan darah. Tan Yun merasakan getaran hebat di organ dalamnya. Dia menyemprotkan seteguk darah, dan bayangan burung Yin di pupil raksasanya, lalu menutup matanya dan membiarkan kekuatan punggung meledakkannya terbang. Arah Bum Fei persis dengan arah Zaxi Gulo yang diledakkan kembali oleh Tan Yun sebelumnya. Adik laki-laki, dia telah terluka parah olehku, bunuh dia segera. Spartalo mengingatkan dengan senyum menyeringai. Dia tidak meragukan apakah Tan Yun berpura-pura, karena dia yakin bahwa bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan supernatural, satu pukulan dengan tubuhnya yang kuat akan cukup untuk melukai Tan Yun dan kehilangan efektivitas tempurnya. Oke, setelah Zaxi Guluo menjawab, dia melirik tangan kanan yang dihapus oleh Tan Yun, dan dia meraung, Jing Yun, matilah. Ledakan. Saat bumi runtuh, Zaxi Guluo menendang kakinya, dan tubuhnya terlempar dari udara. Dia menyandarkan kaki kanannya dan menendang kepala Tan Yun yang terbang. Tidak diragukan lagi jika dia ditendang, Tan Yun akan lebih ganas. Yuner hati-hati. Bofeng besar di kekosongan Senzu di kejauhan berteriak dengan mata pecah-pecah. Adapun prajurit keluarga Bai, dia telah dimasukkan dalam senjata ajaib ruang dan waktu. Tepat ketika Dewa Agung Bai Feng berpikir bahwa Tan Yun pasti akan mati, adegan berikutnya membuatnya sangat terkejut dan bersemangat. Namun, Tan Yun tiba-tiba membuka matanya dalam kehampaan, tubuhnya berguling di udara, dan dia lolos dari tendangan dengan cara yang berbahaya dan berbahaya. Pada saat yang sama, Tan Yun mengayunkan pedangnya ke arah kanan Zaxi Gulo. Potong kaki. Tidak, Jing Yun, kamu bajingan berbahaya. Ah, kaki wakil komandan. Pompa. Dalam teriakan marah Zaxi Gulo, darah tiba-tiba muncul, dan Tan Yun memotong kaki kanan Tasi Gulo dengan satu pedang. Kemudian, memegang pedang melompat ke tanah, menekuk lututnya dan naik ke langit, memegang pedang surgawi penguasa surgawi yang luar biasa, menusuk ke arah alis Zaxi Guluo. Kakak, tolong aku. Zaxi Guluo berteriak ngeri. Dia tiba-tiba menoleh dan telinga kanannya yang besar ditusuk oleh Tan Yun. Kemudian, Tan Yun memutar pergelangan tangannya dan menusuk leher Zaxi Gulo. Hentikan binatang itu. Spartalo meraung marah, dan membuka tangannya ke arah Tan Yun. Namun, sudah terlambat. Pompa. Saat darah mengalir deras, Tan Yun menodongkan pedang besar ke tenggorokan Zaxi Gulo, dan darah Zaxi Gulo menyembur keluar, mewarnai armor Dewa Abadi Tan Yun menjadi merah. Pergi ke neraka. Tan Yun menutup mata terhadap Spartaro yang bergegas dari belakang. Dia tahu pada saat itu bahwa bahkan jika dia terluka lagi, dia akan membunuh Tasi Gulo terlebih dahulu, sehingga dia bisa menghadapi Spartaro dengan sepenuh hati. Pompa. Tan Yun mengangkat pedang di tangan kanannya dan mengangkat pedang yang menembus leher Zaxi Gulo. Tangan kanannya tiba-tiba terangkat. Segera, bilah tajam itu memotong kepala Zaxi Gulo dari bawah ke atas. Zaxi Gulo, Raja Dewa kelas 3 yang bermartabat, jatuh. Jiwanya hilang. Adik laki-laki. Oh, kamu sangat dirugikan, kamu sudah mati. Spartaro menangis, dia dengan gila memeluk Tan Yun dari belakang Tan Yun. Spartalo dan Tasi Guluo, sejak kecil, telah memuja Raja Titan sebagai guru mereka, dan mereka bersaudara. Bahkan jika saudara Spartaro meninggal, dia mungkin tidak menangis. Jing Yun, aku akan membunuhmu. Spartalo mengambil Tan Yun, dan letnan berdebu itu menghempaskan Tan Yun ke tanah. Ledakan. Spartaro menunggangi Tan Yun dan meninju punggung Tan Yun. Engah.
Tan Yun mengeluarkan seteguk darah, merasa organ dalamnya penuh retakan, dan dia tidak bisa bernapas kesakitan. Jing Yun, komandan ini akan melihat apakah kamu mati. Spartaro masih menunggangi Tan Yun, tangannya tiba-tiba menggenggam dagu Tan Yun, tangannya berusaha keras untuk mematahkan leher Tan Yun. Ah! Pada saat ini, Tan Yun, yang terluka parah dan berdarah dari kikiau, kehabisan semua kekuatannya, wajahnya memerah, wajahnya yang pucat memar, dan lehernya berusaha keras untuk tidak terpelintir. Namun, kekuatan perlawanan lehernya tidak dapat menyaingi kekuatan tangan Spartaro. Ketika leher Tan Yun dipelintir hingga batasnya, Bo Feng yang agung di Senzu di kejauhan, menyaksikan penampilan tragis Tan Yun, dia meneteskan air mata dengan cemas, dan meraung, Spartaro, Jing Yun adalah murid pribadi yang disukai Tianzun, kamu tidak bisa membunuhnya. Aku akan pergi ke murid ibunya Tianzun, bagaimana? Ketika komandan ini membunuhnya dan kemudian membunuhmu, siapa yang tahu bahwa Jing Yun dibunuh oleh komandan ini? Setelah Spartalo mengutuk, lengannya tiba-tiba menjadi kekuatan kedua. Pada saat kritis ini, Tan Yun Chuanyin berteriak, "Si San, hari ini hidupku bergantung padamu." Dia tidak bisa melepaskan divine power-nya, jadi dia tidak bisa melepaskan kesadaran divine-nya. Cepat keluar dan hancurkan matanya dulu. Bawahan patuh, Tuan, tunggu. Ketika suara cemas Si San terdengar dari benak Tan Yun, seberkas cahaya ungu terbang keluar dari telinga kanan Tan Yun, dan tiba-tiba berubah menjadi iblis ungu setinggi 3.000 kaki di depan Tan Yun. Roh, Si San mengeluarkan suara yang keras, kekuatan ilahi yang melonjak di tubuhnya, membuka taringnya yang ganas, mengangkat kuku depan kanannya, seperti cakar kanan kait raksasa, dan meraihnya di pintu Spartano yang tak berdaya. Rumput? Apa-apaan ini? Ah, mata komandan. Spartaro menjerit liar, darah menyembur, kaki kanan Si San memotong matanya. Spartaro yang tak terlihat tidak melepaskan tangan yang menggenggam dagu Tan Yun, Jing Yun, kamu pikir komandan itu buta, kamu akan melepaskannya secara tidak sadar, kan? Panglima memberitahu Anda bahwa Anda salah. Tidak peduli apa, Anda akan mati. Spartaro meraung mengerikan, dan ketika lengannya hendak mengerahkan kekuatan, Zisan membuka baskom darahnya dan menggigit mangkuk tangan kanannya dengan keras. Segera, darah mengalir seperti tembakan. Sialan, komandan ini akan mencabik-cabikmu. Spartaro mengutuk kesakitan, dan dia dengan cepat melepaskan dagu Tan Yun dengan kedua tangannya, karena jika dia tidak melepaskannya, tulang pergelangan tangan kanannya akan patah oleh Zishan. Setelah Spartaro mengendurkan dagu Tan Yun dengan kedua tangannya, dia masih menunggangi Tan Yun, merentangkan tangan kirinya dan membanting leher Zishan. Segera, Zishan tampak kesakitan dan harus melepaskan pergelangan tangan kanan Spartaro. Pergi ke neraka. Spartaro mencubit leher Zishan dengan tangan kirinya, mengepalkan tangan kanannya, dan menyerang ke arah pintu Zishan. Tuan, tolong aku. Mata Zishan dipenuhi dengan keputusasaan, dia tahu dia tidak tahan, pukulan Spartaro. Apa? Tan Yun, yang terluka parah, meraung keras. Dia hanya memiliki satu keyakinan sekarang, untuk menyelamatkan Zishan dan kemudian membunuh Spartaro. Zishan mengikutinya dan meninggalkan Fierce Abyss yang menelan dewa, sangat percaya pada dirinya sendiri, dia tidak akan pernah membiarkannya mati. Juga, jika Zishan meninggal, konsekuensinya akan menjadi bencana. Karena, begitu Zishan meninggal, Spartaro yang buta akan memulihkan kekuatan ilahinya dan melepaskan kesadaran ilahinya. Dengan Raja Dewa kelas 4-nya, membunuh dirinya sendiri tidak berbeda dengan mencubit semut. Dan, semua tentara Bo akan mati. Aku bertarung denganmu. Tan Yun, yang terluka parah, segera membakar jiwa Raja Suci Hongmeng, dan api yang mengepul membakar kepalanya. Dengan terbakarnya jiwa Raja Suci, kekuatan Tan Yun sangat meningkat, dan dia berjuang mati-matian. Tangannya tiba-tiba memeluk lengan kanan Spartalo, menyebabkan tinju kanannya meledak ke udara tanpa mencongkel wajah Si San. Tan Yun menggenggam lengan kanan Spartalo dengan kuat dengan kedua lengan, kakinya mengaitkan pinggangnya, dan menggunakan teknik ground hand-to-hand lock, kakinya mengendalikan tubuhnya, tangannya mati-matian memegang lengan kanan Spartalo dan menariknya ke belakang. Kirim ke Laosi. Tan Yun yang terluka parah menyemburkan darah, dan lengan kanan Spartaro berubah bentuk dengan cepat di bawah kekuatan lengannya. Panglima tidak akan mati. Spartalo meraung, dan bahkan membakar jiwa dewa. Tapi tangan kirinya masih mencubit leher Si San dengan erat. Dia tahu bahwa tidak peduli jam berapa dia tidak bisa melepaskannya,
Jika tidak, Zisan dan Tan Yun akan bekerja sama dan orang buta akan mati lebih cepat. Ketika Tan Yun melihat bahwa Spartaro sedang membakar jiwa Raja Dewa, dia benar-benar cemas, mengatupkan giginya, mengangkat kepalanya dan berteriak, dan lengannya mengerahkan kekuatan lagi. Akhirnya, retakan. Tan Yun tiba-tiba mematahkan lengan kanan Spartaro dengan kedua tangannya, dan darah memercik di kulit lengan kanannya. Ah! Spartalo berteriak. Ketika berjuang untuk bangun, Tan Yun mengendurkan pinggang Spartalo dengan kakinya, meraih lengan Spartalo yang patah dengan tangan kanannya, dan menggunakan tulang tajam yang patah karena lengan yang patah. Kepulan darah menembus leher Spartaro. Pompa, lempar. Tan Yun tiba-tiba berbalik dan duduk di punggung Spartalo, menggunakan tulang lengannya yang patah untuk terus memasukkannya ke punggungnya. Setiap kali dimasukkan, dia membawa kepulan darah, sementara Spartalo mengirimkan semburan darah. Berteriak. Segera, Tan Yun melemparkan lengannya yang patah dengan tangan kanannya, membuka tangannya, dan membanting dagu Spartaro, dan meraung, "Kamu sial, tidakkah kamu ingin mematahkan leher Lao Su? Oke, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan Lao Su sekarang." Pada saat ini, Tan Yun, seperti binatang primitif dan gila, mencoba yang terbaik dengan kedua tangan untuk menggerakkan dagu Spartaro. Spartaro berjuang mati-matian di leher, tetapi lehernya tertusuk dan jantungnya lemah. Tidak, retakan. Teriakan putus asa Spartaro berakhir dengan tiba-tiba, dan leher Tan Yun tiba-tiba terpelintir. Segera, tinju kanan Tan Yun terus membenturkan kepala Spartalo sampai tengkoraknya hancur, dan janinnya hancur. Dan sampai Spartaro meninggal, tangan kirinya masih mencubit Zisan dengan erat. Tan Yun berdiri dengan goyah, mengambil pedang surgawi tertinggi dari tanah dan mengayunkannya ke bawah. Pompa, ujung pedang yang tajam memotong 5 jari tangan kiri Spartaro, dan Zisan bisa bernapas. Berdebar, Tan Yun, lemah dan terluka parah, jatuh ke tanah, tubuhnya menyusut ke ketinggian normal. "Tuan, bagaimana kabarmu?" Zisan mengubah tubuhnya menjadi seorang wanita cantik dengan rok ungu, berjongkok di samping Tan Yun dengan tergesa-gesa, menatap Tan Yun yang berdarah dari Kikiau, dan berteriak panik. "Yuner." Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng akan menerbangkan tendangan voli Senzu ke langit. Dia melompat dari Senzu dan berjongkok di samping Tan Yun, air mata mengalir di matanya. Pada saat ini, Tan Yun yang mengerikan perlahan membuka matanya, wajahnya yang pucat tidak menunjukkan rasa sakit sedikit pun, beberapa hanya tersenyum. Itu benar, hanya tersenyum. Ini adalah senyum kelahiran kembali. "Zisan, Paman, kamu tidak perlu khawatir tentang aku, hidupku sangat sulit sehingga aku tidak akan mati." Tan Yun berkata dengan lemah, dan mengorbankan menara Ling Qiao di telinganya. "Tuan, saya akan mengirim Anda masuk." Zisan membungkuk dan mengambil Tan Yun, melangkah ke lantai pertama menara Ling Qiao, dan setelah beberapa saat, dia mundur. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, Tan Yun mengenakan jubah putih dan melangkah keluar dengan ekspresi muram. Pada saat ini, Tan Yun memutuskan untuk berurusan dengan Raja Titan terlebih dahulu. "Yuner, Tashigulo dan Spartaro, mereka benar-benar panik. Mereka bahkan ingin membunuhmu terlepas dari identitasmu." Dewa Agung Bai Feng berkata dengan suara yang dalam, "Keduanya jelas ingin membunuhmu, demi Dewa para Titan." Putra Raja membalas dendam. "Ya." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Paman, meskipun Anda dapat membawa orang ke tambang lagi, jangan khawatir tentang sisanya. Saya tahu bagaimana menangani sisanya." "Oke." Setelah Dewa Agung Bo Feng menjawab, dia mengorbankan kuil ruang dan waktu biji sesawi, dan membiarkan pasukan keluarga Bo terus menambang. Waktu berlalu cepat. 1,5 tahun kemudian, kota tentara Titan. Di Istana Raja Para Dewa, sebuah istana setinggi 1 juta kaki, Raja Para Titan memiliki wajah muram, sudah lebih dari 2 tahun sejak Tashigulo dan Spartaro meninggalkan kota tentara Titan untuk pergi ke sumber saya. Mengapa mereka belum kembali? Tidak, tidak. Raja Dewa ini harus pergi dan melihat sendiri. Jika pasukan keluarga Bo berani bersikap kasar kepada para Titan saya, Raja Dewa ini ingin Raja Dewa Bai Cheng memakannya. Raja Dewa Titan mengambil keputusan dan terbang keluar dari aula utama. Setengah jam kemudian, dia terbang keluar dari kota tentara Titan di langit. Waktu berlalu cepat. 1 tahun kemudian, Ngarai, sumber mineral. Yuner, diperkirakan dalam 3 hari, waktu di sini akan selesai menambang besi meteorit.
Dewa Agung Jenderal Bai Feng tersenyum dan mendatangi Tan Yun. Iya, jika kamu menyelesaikan penambangan sesegera mungkin, kamu dapat pergi sesegera mungkin. Tan Yun tersenyum. Yuner, apakah waktumu menambang besi meteorit sekarang sudah cukup untukmu? Bai Feng Jenderal Dewa Agung bertanya. Ini masih sedikit lebih buruk. Tan Yun berkata, ketika besi meteorit cukup untuk ditambang di masa depan, saya harus menyusahkan paman saya untuk membantu saya terus menemukan pasir hisap emas ruang angkasa. Tepat ketika Tan dan Yun sedang berbicara, sebuah suara tua yang bersemangat terdengar di langit. Fenger, Yuner, kamu baik-baik saja, sangat baik, khawatirkan aku. Detik berikutnya, seberkas cahaya biru turun dari langit di depan Tan Yun dan keduanya, berubah menjadi Raja Dewa Bai Cheng. Ayah, jangan khawatir, anak itu baik-baik saja. Dewa Agung Bai Feng berkata dan menatap Tan Yun, jika Yuner datang tepat waktu di awal, jika tidak, anak itu akan semakin jelek. Yah, tidak apa-apa. Dewa Bai Cheng memandang Tan Yun sambil tersenyum, Yuner, kamu milikmu sendiri, aku tidak akan mengucapkan terima kasih kepada orang tua itu, jadi aku bukan orangnya. Kamu selalu benar. Tan Yun tersenyum. Pada saat ini, Raja Bai Cheng membuang senyumnya dan memandang Bai Feng, beberapa saudaramu, setelah mengetahui bahwa kamu dalam bahaya, menggunakan peraturan militer kota militer Qingtian sebagai alasan untuk tidak menyelamatkannya, dan untuk ayahnya. Aku sangat kecewa dengan mereka. Ayah, setiap orang memiliki ambisinya sendiri, kamu tidak perlu marah. Jenderal Dewa Agung Bo Feng berkata, bukankah ini bagus, nak? Mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan tenggelam dalam pikirannya. Ada apa, ayah? Bai Feng Jenderal Dewa Agung bertanya. Fenger, untuk ayahku, aku tahu bahwa di antara saudara-saudaramu, meskipun kamu lemah, kamu dapat mengalahkan saudara-saudara lainnya. Raja Bai Cheng berkata, ayahku juga tahu bahwa kamu selalu ingin menjadi pemimpin kota tentara Qingtian. Hari ini, itu adalah keputusan ayahku. Ketika aku kembali ke kota militer Qingtian, aku akan menunjukmu sebagai pemimpin muda. Mendengar ini, Dewa Agung Bo Feng akan sangat bersemangat. Anda tahu, posisi komandan. Yang lebih rendah adalah keberadaan nyata di bawah satu orang dan di atas ratusan juta orang di kota militer Qingtian. Kecuali pemimpin Raja Bai Cheng, semua orang harus mematuhi perintah pemimpin. Anakku, terima kasih ayah. Bo Feng Dewa Agung akan membungkuk dalam-dalam, anakku tidak akan mengecewakanmu. Anak baik, percaya kamu untuk ayah, tapi kamu harus berjanji satu hal untuk ayah. Kata Raja Bai Cheng, ayah, tolong katakan padaku. Bo Feng Dewa Agung akan bertanya. Raja Dewa Bai Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, saudara-saudaramu tahu bahwa Yuner selalu menganggapmu sebagai pamanmu, jadi mereka tidak berani melakukan apapun padamu dengan mudah. Tapi jelas bagi ayahku bahwa di hadapan kekuatan kota tentara langit agung, saudara-saudaramu akan meninggalkan persaudaraan mereka. Tebak untuk ayah, suatu hari mereka akan menyerangmu, dan untuk ayah di masa depan, mereka akan mengatur orang-orang kuat di sekitarmu untuk melindungimu. Kamu harus berjanji untuk menjadi ayah. Jika mereka benar-benar melakukannya padamu, aku harap kamu akan merindukan kakakmu. Sayang, jangan sakiti nyawa mereka. Mendengar ini, Dewa Agung Bai Feng akan menganggukkan kepalanya dan berkata, ayah, jangan khawatir, anakku tahu bagaimana melakukannya. Yah, sangat bagus. Raja Dewa Bai Cheng tersenyum puas. Pada saat ini, Dewa Agung Bai Feng akan mengirimkan ke Tan Yun, Yuner, terima kasih, jika Anda tidak memilih untuk menyembah anak buah paman Anda ketika Anda dipromosikan menjadi dewa, paman Anda tidak akan mengikuti Anda, dan Anda pasti akan merindukan pamanmu jika kamu kurang komando. Seperti yang dikatakan Jenderal Dewa Agung Bai Feng, jika bukan karena Tan Yun bergabung dengan pasukan keluarga Bai dan menjadi prajurit bawahan Jenderal Dewa Agung Bai Feng, maka ia menjadi dewa prajurit kota tentara Qingtian dalam satu gerakan. Kemudian, dia disukai oleh Lingxia Tianzun dan menjadi murid bernama. Jika Anda menjadi murid langsung, Anda mungkin tidak dihormati oleh ayah Anda. Paman, kamu tidak perlu berterima kasih, terima kasih telah melihatmu di luar. Tan Yun berkata melalui transmisi suara. Pada saat ini, Raja Bai Cheng menegakkan tubuh dan bertanya, Fenger, Jenderal Besar Kota Tentara Titan, apakah Anda telah mengambil tindakan terhadap pasukan keluarga Bai saya? Dewa Agung Bai Feng mengganti senyumnya dengan sentuhan kesedihan,
3.000 tentara keluarga Bo yang menambang ranjau dipotong tangannya oleh mereka, dan kemudian mereka dibunuh secara brutal. Mendengar itu, Raja Bai Cheng sangat marah. Tidak masuk akal, untuk ayah, kita harus pergi ke kota tentara Titan untuk menemukan Raja Titan untuk teori. Ayah tenang, kamu tidak harus pergi. Yuner telah membalaskan dendam 3.000 tentara keluarga Bo. Kata-kata berikutnya dari Dewa Agung Bai Feng mengubah ekspresi Raja Bai Cheng. Ayah, Yuner membunuh semua 300.000 prajurit Dewa Titan dalam kemarahan, dan ketiga jenderal Dewa yang Agung meninggal. Raja Dewa Bai Cheng melebarkan matanya, dan matanya yang berlumpur mengandung kejutan 3 poin dan martabat 7 poin. Yuner, kamu membunuh begitu banyak orang, jika Tuan Lingxia Tianzun mengetahuinya, dia pasti akan marah. Tuan Lingxia Tianzun berkata bahwa bawahan para dewa dan raja besar tidak boleh saling membunuh. Setelah mendengarkan, Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu, aku tahu bagaimana menghadapinya. Iya, Raja Dewa Bai Cheng masih terlihat serius. Apa yang terjadi kemudian? Bisakah seseorang dari kota tentara Titan datang ke Xingxi untuk meminta dosa? Iya, Tan Yun berkata, wakil Panglima Kota Angkatan Darat Titan Zaxi Gulo dan Panglima Spartaro datang, dan saya membunuh mereka. Apa, kau membunuh mereka? Raja Dewa Bai Cheng berseru, Yuner, kamu hanya Raja Suci kelas 4. Tasiguluo adalah Raja Dewa kelas 3, dan Spartalo adalah Raja kelas 4. Alam Raja Dewa. Juga, masalah ini harus dirahasiakan, begitu tersebar, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tuan Tianzun memiliki perintah. Di 100 kota militer, tidak peduli kejahatan apa yang mereka lakukan, raja-raja besar tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi secara pribadi. Pelanggar harus dihukum berat. Tepat ketika Raja Dewa Bai Cheng berbicara, Raja Dewa Titan, yang tingginya ribuan kaki di langit, baru saja melakukan tendangan voli ke ngarai dan muncul di atas kepala Tan Yun, hanya untuk mendengar dua kata terakhir dari Raja Dewa. Bai Cheng. Wow, Raja Dewa Titan turun dari langit dan terbang di depan Raja Dewa Bai Cheng, dan berkata dengan suara yang dalam, Anda baru saja mengatakan bahwa seorang jenderal besar atau perwira militer yang kuat, tidak peduli kejahatan apa yang dilakukan, orang-orang hebat raja tidak memiliki kekuatan untuk mengeksekusi secara pribadi. Mungkinkah Anda, orang tua, membunuh Tasiguluo dan Spartaro? Tanpa menunggu Raja Bai Cheng berbicara, Tan Yunang memandang Raja Dewa Titan raksasa, dan berkata dengan dingin, apa namanya? Ya, Tasiguluo dan Spartaro sudah mati. 300.000 prajurit Titan lainnya juga dibunuh oleh Lao Su, apa yang bisa kamu lakukan? Mendengar ini, Raja Dewa Titan sangat marah sehingga paru-parunya meledak. Jing Yun, Raja Dewa ini telah membuat prestasi luar biasa dalam melindungi alam Dewa Hongmeng, dan telah membuat prestasi luar biasa. Bahkan jika Anda adalah murid Dewa Tianzun, Anda tidak bisa mempermalukan Raja Dewa ini seperti ini. Hari ini Raja Dewa ingin mengajarimu seorang anak yang tidak tahu ketinggian langit. Begitu kata-kata itu jatuh, Raja Dewa Titan mengangkat kaki kanannya dan menginjak Tan Yun. Jangan berani. Napas Raja Dewa kelas 9 meledak di tubuh Dewa Bai Cheng. Ketika dia hendak bergerak, tiba-tiba, suara dingin dan menyenangkan bergema di seluruh dunia. Raja Dewa Titan, ada Raja Dewa ini, beraninya kamu menyentuh jari adikku untuk mencoba. Detik berikutnya, seorang gadis cantik mengenakan rok merah muda, tinggi, dan menonjol ke depan dan ke belakang, jatuh dari langit dan muncul di depan Tan Yun. Gadis rok merah muda itu bukan orang lain, tapi Mu Zentianzun. Setelah itu, pengawas militer keluarga Bai bernama Tang Ping turun dari langit dan terbang di belakang Tan Yun. Saya telah melihat Tuan Tianzun. Raja Dewa Titan buru-buru menarik kembali kaki kanan yang telah diinjak Tan Yun, menatap Mu Zentian dan membungkuk dalam-dalam. Hah? Mu Zentian mendengus dingin, Tianzun ini sudah tahu apa yang terjadi, meskipun sumber besi dari Dewa Ruang dan waktu meteorit ditemukan oleh kota tentara Titan Anda. Tapi kemudian kamu berhenti menambang, mengapa tentara keluarga Bai tidak bisa menambang? Sungguh tidak masuk akal bagi kalian para prajurit Titan untuk memotong tangan 3.000 pasukan keluarga Bo dan kemudian membunuh mereka secara brutal. Mendengar ini, Raja Dewa Titan mengerutkan kening dan membungkuk dan berkata, Tuan Tianzun, Anda hanya tahu satu hal dan tidak tahu yang lain. Pasukan keluarga Bo mereka membantai saya 300.000 tentara Titan, dan 3 jenderal besar, bahkan wakil komandan Tasiguluo dan komandan Spartalo dibunuh oleh mereka.
Lingxia Tianzun memiliki perintah, tidak ada yang memiliki hak untuk mengeksekusi secara pribadi, tetapi mereka melakukannya. Tuan Mu Zentian, Anda memberitahu saya, bagaimana menangani masalah ini. Mendengar ini, Mu Zentianzun mengerutkan kening, memandang Raja Dewa Bai Cheng dengan tidak senang, dan bertanya, kamu benar-benar membunuh Tasi Gulo dan Spartaro. Ketika Tan Yun hendak berbicara, Raja Dewa Bai Cheng berkata, ya, bawahannya membunuh mereka. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Fenger dan Yuner. Setelah mendengarkan, arus hangat melonjak di hati Tan Yun. Tuan Mu Zentianzun, Anda juga telah mendengarnya, tetapi dia secara pribadi mengakuinya. Kata Raja Dewa Titan, para junior sekarang pergi ke Tuan Lingxia Tianzun dan biarkan dia memimpin keadilan. Dewa Bai Cheng, tolong. Ketika Mu Zentianzun hendak berbicara, Tan Yun berbicara kepada Dewa Raja Bai Cheng, setuju untuk pergi bersamanya, aku ingin dia berjalan-jalan tanpa makan. Setelah mendengar ini, Raja Dewa Bai Cheng berkata, siapa yang takut siapa yang akan pergi. Selanjutnya, Raja Bai Cheng mengatur agar Dewa Besar Bai Feng melanjutkan penambangan, dan dia naik ke kapal Dewa Mu Zentian bersama Tan Yun dan Raja Titan. Mu Zentian sedang mengemudikan Senzu dan membawa orang-orang pergi. Sebelum pergi, Tan Yun berbicara kepada Dewa Agung Jenderal Bai Feng, Paman, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Juga, Anda mengirim seseorang kembali ke kota militer Qingtian untuk melaporkan kepada istri saya bahwa mereka aman dan memberitahu mereka bahwa setelah saya pergi ke kota Dewa Hongmeng, ada beberapa hal lain yang harus ditangani. Diperkirakan akan memakan waktu lama, saatnya untuk kembali. Waktu berlalu, 1 tahun kemudian. Kota Dewa Hongmeng, rumah Dewa Hongmeng. Di aula yang megah, Raja Dewa Titan membungkuk ke arah Lingxia Tianzun dan berkata, Tuan Tianzun, beginilah kejadiannya. Tentara keluarga Bo membunuh 300.000 bawahan dan 3 jenderal besar, dan Tasi Gulo dan Spartaro juga terbunuh. Tuan Tianzun, tegakkan keadilan bagi bawahannya dan hukumlah Raja Dewa Bai Cheng dengan keras. Mendengar ini, Lingxia Tianzun memandang Raja Dewa Bai Cheng, nada suaranya dingin, apakah yang dikatakan Raja Dewa Titan benar? Itu benar, Raja Dewa Bai Cheng berkata. Lancang, Lingxia Tianzun benar-benar marah. Pada saat ini, Tan Yun menyampaikan kepada Raja Dewa Bai Cheng, saya memiliki kemampuan untuk melompati tantangan, dan dengan bantuan Zisan, saya tidak dapat memberitahu orang lain tentang pembunuhan Tasi Gulo dan Spartaro. Kalau tidak, di masa depan, musuhku akan mengirim orang yang lebih kuat untuk membunuhku. Saat itu, aku akan lebih bernasib buruk. Raja Dewa Bai Cheng berkata, Yuner, jangan khawatir, aku akan mengurus pembunuhan orang tua itu untukmu. Tan Yun berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu sepanjang waktu, aku berjanji kamu aman dan sehat. Ketika mereka berdua berbicara, Lingxia Tianzun memandang Bai Cheng Shen dan berkata, Tianzun ini tidak akan pernah meremehkanmu. Tuan, murid itu ingin mengatakan sesuatu. Pada saat ini, Tan Yun membungkuk. Yuner, kamu tidak perlu mengemis untuk masalah ini. Lingxia Tianzun berkata, Tuan, murid itu tidak akan bersyafaat dengan Dewa Raja Bai Cheng, tetapi ada beberapa fakta untuk diberitahukan kepadamu, kata Tan Yun. Kalau begitu, katakan padaku. Lingxia Tianzun berkata, itu tuannya. Tan Yun berkata dengan jujur, 300.000 prajurit Titan semuanya dibunuh oleh anak-anak. Apa? Kamu membunuhnya? Lingxia Tianzun berkata tidak senang. Ya Tuan. Tan Yun berkata dengan ekspresi lurus, Tuan, dengarkan muridnya. Waktu ketika kota tentara Titan pertama kali menemukan besi meteorit itu benar, tetapi mereka berhenti menambang di tengah, dan kemudian ditemukan oleh tentara keluarga bos saya. Mengapa tentara keluarga bos saya tidak bisa menambangnya? Tidak ada persyaratan untuk membuktikan bahwa sumber mineral itu milik kota tentara Titannya. Tapi bagaimana dengan mereka? Mereka memotong tangan 3.000 tentara keluarga Bai yang menambang tambang dan kemudian membunuh mereka secara brutal. Para murid membunuh mereka sebagai balas dendam. Biarkan dewa-dewa lain tahu bahwa tentara keluarga bos saya tidak pernah mengambil inisiatif untuk memprovokasi masalah, tetapi saya tidak takut pada tentara manapun. Jadi para murid membunuh 300.000 tentara Titan, tentu saja ini hanya salah satu alasannya. Alasan kedua adalah bahwa 3 jenderal besar di kota tentara Titan ingin membunuh para murid. Raja Bai Cheng yang bergerak. Juga, Tasi Gulo dan Spartaro adalah murid Raja Titan.
Mereka ingat bahwa mereka telah membunuh putra Raja Titan dalam puisi dan upacara ulang tahun dunia, jadi mereka ingin membunuh murid. Ketika mereka berurusan dengan murid itu, mereka berdua berbicara kasar kepada Anda, guru. Mereka tidak menempatkan Anda di mata mereka. Mereka bahkan ingin membunuh murid itu sebelum membunuh 97.000 tentara keluarga Bai. Mendengar ini, Lingxia Tianzun sangat marah. Yuner, Tashigulo, dan Spartaro benar-benar tidak sopan menjadi seorang guru. Ya Tuan, Tan Yumong berkata, jika Raja Bai Cheng tidak tiba tepat waktu, para murid dan lebih dari 90.000 pasukan keluarga Bai akan terbunuh. Tuan, apakah Anda berpikir bahwa murid itu masih murid Anda? Tashigulo dan Spartalo bahkan berani melakukannya, yang memberi mereka keberanian, jelas adalah Raja Titans. Dengan kata lain, itu diperintahkan oleh Raja Titan. Raja Dewa Titan di samping buru-buru berkata, Tuan Tianzun, Jing Yun semuanya omong kosong. Sekelompok omong kosong. Tan Yun menyela, apakah kamu tidak percaya padaku? Baiklah, aku akan membiarkanmu mempercayainya. Setelah itu, Tan Yun berbalik dan membungkuk ke arah Lingxia Tianzun. Tuan, tidak ada bukti di mulut Anda, silakan lihat. Berdengung, Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan Divine Power-nya memadatkan gambar memori dari kehampaan. Dalam video tersebut, Tashigulo berkata dengan sungguh-sungguh kepada Spartalo, kakak senior, bunuh. Bunuh Jing Yun, lalu usir semua pasukan keluarga Bo untuk memusnahkan mereka, dan kemudian ciptakan ilusi bahwa mereka dibunuh oleh dewa ekstrateritorial. Tidak ada yang tahu bahwa kita membunuhnya. Oke, Spartaro menjawab. Tashigulo menatap Tan Yun, matanya merah. Kamu bajingan membunuh anak tuanku saat upacara ulang tahun Li Xin dan Li Ximin, dan hari ini aku membunuh anakku lagi. Wakil komandan ini ingin kamu mati. Ketika dia melihat ini, mata Raja Dewa Titan melebar, sementara wajah Lingxia Tianzun menjadi suram. Tapi gambar memori berikutnya membuat Lingxia Tianzun marah.